Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mana Rasul menyatakan bahwasanya tempat ini adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, sehingga tidaklah seorang hamba masuk ke dalam ini masjid melainkan orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala, sampai pembicaraan kita dari kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wa qala Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, berkata Al-Imam Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, Awsani Habibi, telah mewasiatkan kepadaku oleh kekasihku. Beliau mengatakan, fagala la tanqul qadamaika illa haitsu tarju thawaballahi ta'ala. Yang pertama, kata beliau, la tanqul qadamaika, jangan engkau langkahkan kedua kakimu, illa haitsu tarju thawaballah, melainkan sekira-kira ke tempat yang mana engkau mengharapkan di dalamnya pahala dari Allah. Ini pesan-kesan kita juga seberataan, bahwa jangan kita mempergunakan kedua kaki kita melainkan ke tempat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan seseorang ke masjid pahala, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa perjalanan seseorang ke masjid, setiap langkahnya itu mendapatkan pahala 10 nilai kemuliaan di sisi Allah. 10 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah angkat 10 derajat di sisinya. Mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga datangnya seseorang ke tempat-tempat yang mana di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan agama, sehingga Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari di jalan tersebut akan ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya dengan keberkahan perjalanan yang dia tempuh untuk mencari ilmu pengetahuan agama, yaitu adalah Allah mudahkan baginya langkah menuju surga. Yang artinya ketika seseorang gemar, suka ke tempat-tempat yang di dalamnya dibicarakan ilmu agama, maka itu adalah menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan taufik dari Allah di dalam mengamalkan ilmu yang dia ketahui, sehingga ilmu dan pengamalan yang dia amalkan mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat itu yang mengantarkannya ke dalam surga.
Dan besok di negeri akhirah orang yang sering ke majlis, maka dia akan diberikan jalan akses untuk menuju ke surga, haitsu la su'ubata fihi, tidak ada kesulitan di dalamnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sering kita baca dalam surah Yasin. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman, sungguh inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, baik itu pekerjaan yang mulia ataupun hina, semuanya ada dalam catatan. Sehingga dalam surah Al-Kahf Allah berfirman, la nughadiru saghiratan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam catatan amal tidak tertinggal, baik itu adalah perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan ada di dalamnya tercatat dengan rapi. Tidak ada yang dizalimi, siapapun tidak ada yang dizalimi, semuanya tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa yang dimaksud dengan atharahum? Yaitu diantaranya adalah yang dimaksud dengan atharahum, sebagian ulama tafsir mengatakan di samping peninggalan mereka adalah, di antara mereka mentafsirkan ayat tersebut atharahum, peninggalan mereka, yaitu adalah sesuatu yang mereka pelopori dari kebaikan, sehingga ada amal jariah. Contoh, ada umpama di sini rutinitas burdahan. Umpama di masjid ada rutinitas burdahan, atau di rumah-rumah, dari rumah ke rumah. Siapa yang mempeloporinya? Almarhum fulan. Almarhum fulan. Arwah si anu. Maulidan, siapa? Maulidan ini mempeloporinya setiap malam Jumat habis maghrib dari rumah ke rumah di RT-nya. Almarhum si anu. Meskipun orangnya telah meninggal dunia, namun peninggalannya tetap dicatat oleh Allah. Tapi sebaliknya, Masya Allah, dangdutan siapa tuh? Dangdutan arwah anu idahli nang gawinya. Sidin Ba'arisan, jar Sidin, siapa yang kena itu harus berkumpulan ini. Masya Allah, di dalam perayaan tersebut dangdutan ada perempuan-perempuan yang melenggak-lenggokkan, mempamerkan batang tubuhnya, buka auratnya. Belum orang-orang yang mabok di dalamnya, melalaikan perintah Allah, berani melanggar larangan Allah. Semua dosa yang dilakukan di situ, siapa yang mempeloporinya dapat semuanya di dalamnya. Sehingga tidaklah terjadi pembunuhan di permukaan bumi ini, melainkan anak Nabiullah Adam yang pertama yang mempelopori pembunuhan dapat bagian dari itu semua. Kenapa? Karena dia yang paling pertama kali mencontohkan itu semua. Siapa itu? Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil. Dari karenanya nih, selama kita hidup, contohkan yang baik buat orang lain. Pelopori hal-hal yang mulia agar kalau kita meninggal dunia masih dikenang. Nah, ini termasuk daripada salah satu makna atharahum, peninggalan mereka. Dan juga makna yang lain, ulama tafsir mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yang dimaksud dengan atharahum ay khutahum ilal masjid, langkah mereka menuju ke masjid. Ini kita datang ke sini. Datang kita ke sini, Masya Allah. Dari karenanya ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan ketika salah satu qabilah Banu Salimah
Yang mana mereka itu punya rumah jauh dari masjid, akan tetapi tidak pernah ketertinggalan di dalam sholat 5 waktu di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah tertinggal. Berarti di sana orang yang datang ke tempat-tempat mulia tidak diukur dengan jarak. Ada orang yang jauh tapi masya Allah tidak pernah absen di tempat-tempat mulia. Tapi ada orang yang dekat, ya Allah, tidak pernah terlihat, walau marrah, walaupun 1 kali. Tapi yang jauh, masya Allah, terlihat terus ada. Yang menjadikan dekat adalah iman. Yang menjadikan dekat adalah cinta. Yang menjadikan cinta dekat adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Banu Salimah, jauh rumahnya dari masjid, tapi tidak pernah tertinggal salat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Nabi Muhammad. Mereka mengadu dan mereka ingin ayyatahawwalu ila gurbil masjid. Mereka ingin pindah rumah. Mereka ingin pindah rumah supaya berdekatan dengan masjid, sehingga turunlah ayat tersebut, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kemudian fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah tidak begitu menyetujui dengan keinginan Banu Salimah agar mereka pindah. Bukan berarti Rasulullah tidak setuju mereka berdekatan dengan masjid, akan tetapi yang dipikirkan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang abadi, masa depan yang sebenarnya. Sampai di sana, fagala ya Bani Salimah ala tahtasibuna atharakum. Wahai Banu Salimah, apakah kalian tidak mengharap pahala dari setiap langkah yang kalian di sana lakukan menuju ke masjid dari rumah? Sejauh apa di sana rumah kalian dari masjid, maka setiap langkahnya tidak sia-sia di sisi Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan, jalan. Terus bagaimana dengan orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid supaya pahalanya lebih besar? Ada caranya. Cara yang pertama, jangan terlalu besar langkahnya, diperkecil, diperlambat jalannya, kayak jalan pengantin. Itu cara yang satu. Cara yang nomor 2 apa? Muter. Tapi dari rumah turun sudah niat mau ke masjid. Dulu ada di Hadramut itu ada orang tua, mungkin kayak anjir ini, Syekh Mudhir namanya. Beliau itu berkeinginan untuk menghabiskan usianya di Tarim sehingga dimakamkan di Zambal. Beliau orang Afrigia, tua. Yang namanya nuntut ilmu tidak pandang umur, yang namanya nuntut ilmu tidak pandang usia. Tapi terkadang subhanallah, orang yang tua semangatnya melebihi daripada yang muda. Itu beliau tinggalnya di rumah Habib. Kan orang yang pernah ke Hadramut tahu, ini rumah Habib. Di sini ada bangunan, di sini ada musalla Ahlul Kisah. Biasanya dari sini udah dekat, langsung sampai ke musalla. Tapi beliau ketika pergi ke musalla, beliau tidak jalan sini, muter. Muter baru sampai sini. Sehingga apa? Itu semua beliau lakukan adalah karena ilmu yang ada di dalam dirinya. Kalau mereka ahlud dunia begitu jeli di dalam bertransaksi bagaimana untuk meraih keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, lihat, mau bikin warung, mau bikin bisnis, buka cabang, masalan contoh, lihat, oh ini penduduknya pada rame di sini. Apakah ada di situ orang yang jualan seperti apa yang akan kita jual? Tidak ada. Bismillah. Sewa tanah, bikin bangunan sederhana, buka. Oh, pada rame orang di sana. Kan orang ahli dunia seperti itu. Mereka ingin meraih keuntungan besar dengan cara yang semacam itu. Begitu juga kita orang akhirat. Harusnya kita lebih jeli lagi daripada orang dunia. Tidak mungkin kita mau buka cabang, mau jualan sesuatu yang memang di sana sudah ada orang menjualnya. Masya Allah, begitu, muter dulu. Tapi kalau pulangnya jalan yang singkat. Memang seperti itu dianjurkan kalau berangkat ke masjid, cari jalan yang paling jauh. Pulangnya cari jalan yang paling dekat, yang paling singkat.
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu orang yang beriman seperti itu. Jaga, jangan sampai dalam satu minggu, dalam satu hari, bahkan jangan sampai tidak ada masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sayyidina Umar mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Al-masajidu buyutullah fil ard. Masjid ini adalah rumahnya Allah yang ada di permukaan bumi. Wal musalli fiha zairullah. Dan orang yang salat, yang masuk ke dalamnya, mereka adalah para tetamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ay yukrima zairahu. Maka sudah menjadi kewajiban bagi tuan rumah untuk memuliakan tamu yang datang mengunjunginya. Mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Sampai dikatakan tuh oleh Al Imam Qatadah, orang mukmin itu tidak terlihat kecuali di 3 tempat. Ini 3 tempat nih biasanya orang beriman selalu ada di dalamnya. Nah, di mana? Yang pertama, di masjid yang dia makmurkan. Makmurkan dengan ibadah. 1, di masjid. Yang kedua, menutup diri di rumahnya, tidak keluar. Dan yang ketiga, wahajatun la ba'sa biha. Dan yang ketiga adalah keperluan yang memang dia harus keluar. Ini 3, cuma 3 orang mukmin. Jangan sampai kita, ya Allah, paling suka duduk di tempat-tempat yang mana kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Nah, itu orang yang ke masjid mulia, jangan orang yang nyapu masjid mulia. Sampai di zaman dahulu ada seorang perempuan berkulitkan hitam. Namanya adalah yaitu Ummu Mihjan. Ummu Mihjan walaupun kulitnya hitam tapi orangnya mulia di sisi Allah. Sampai dicari sama Nabi Muhammad. Kebiasaannya tiap hari nyapu masjid. Ternyata subhanallah Nabi kehilangan Ummu Mihjan dan bertanya, "Aina Ummu Mihjan? Mana Ummu Mihjan?" Imra'atus sauda, perempuan yang berkulit hitam. Kata para sahabat, "Jala innaha matat ya Rasulullah." Dia meninggal. Kata Nabi Muhammad terkejut, "Loh, kenapa tidak diberitahukan kepada saya? Biar saya solatkan dia." Karena kalau saya mensolatkan, kata Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi syafaat baginya. Ya Rasulullah, dia meninggal dunia di waktu yang sangat panas, terik matahari dan lain sebagainya. Maka kami tidak mau mengganggumu, tidak mau mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Ya sudah, tunjukkan saya di mana kuburnya." Fa'ata gabraha, didatengin nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan orang yang perhatian dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad perhatian, syuf. Itu para ulama yang mengemban dakwahnya Nabi Muhammad, para dai yang mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, keturunannya, anak-anaknya bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau memperhatikan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengabaikan orang yang memperhatikan agamanya, yang mengemban risalahnya, yang mengemban dakwahnya. Datang Nabi Muhammad ke kubur Ummu Mihjan, fasalla 'alaiha. Nabi Muhammad mensolatkan di sana. Mensolatkan. Langsung mensolatkan di samping kuburnya Ummu Mihjan radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan kita seberatan termasuk ahli masajid insyaallah. Gemar datang ke masjid tuh, ke masjid pakai adab. Masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Bukan masalah kanan dan kirinya, tapi ini adalah anjuran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apalagi jangan sampai dalam masjid berbicara masalah dunia. Itu ada Khalaf bin Ayyub, orang saleh. Beliau sedang duduk di masjid, datang pembantunya untuk meminta sesuatu.
Beliau berdiri keluar masjid, kemudian beliau berikan apa yang dia mau. Lalu ditanya, kenapa tidak dikasih di dalam masjid sampai keluar dulu? Kata beliau, saya udah beberapa tahun mondar-mandir di masjid, tidak pernah ketika saya berada di dalam masjid membicarakan urusan dunia. Pantang. Makanya orang dulu, Masya Allah, bukan orang dulu, ulun melihat di Tarim itu sampai-sampai ngangkat telepon aja kada mau dalam masjid keluar, ngangkat telepon. Kenapa? Dia khawatir siapa tahu pembicaraannya urusan dunia. Dah di luar aja dah. Apalagi ya Allah akhir zaman main judi slot dalam masjid, Masya Allah. Ini apa kisahnya? Main judi online dalam masjid. Kenapa dalam masjid? Oh, wifi-nya kencang, luar biasa, Masya Allah. La ilaha illallah. Ada Atha bin Yasar melihat ada orang yang sedang transaksi jual beli dalam masjid. Jangan sampai jual beli dalam masjid. Jangan. Beliau melihat Atha bin Yasar. Dipanggil sama beliau, "Ta'al. Jangan jual beli di sini." Bahkan kita dianjurkan, ada orang transaksi jual beli, kita doakan semoga transaksimu tidak menguntungkan. Kan seperti itu. Dianjurkan kita. Jangan sampai ada perkataan dunia dalam masjid, hati-hati. Masjid tempat mulia. Dipanggil sama kita, "Ta'al. Ente kalau mau jual beli, sono ke pasar. Jangan di sini." Tahu apa? Ini suqul akhirah. Ini pasar akhirat. Kalau pasar dunia di luar, ini pasar akhirat. Buat orang yang mana di sana bertransaksi untuk akhirat di sini, bukan urusan dunia. Silahkan keluar. Ya Allah. Ini transaksi sabu dalam masjid, ya Allah. Kayak apa kisahnya? Ada gitu, ada. Di mana guru cari seorang situ? Ada. La ilaha illallah. Begitu. Nah, itu masjid. Nah, ini salah satu daripada pesannya salah satu orang yang dicintai oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. La tanggul gadamaik illa haitsu tarju thawaballah. Jangan kau gerakkan dua kakimu melainkan engkau harapkan di dalamnya pahala dari Allah. Begitu juga apapun, jangan kau berucap melainkan perkataanmu tersebut bernilai di sisi Allah. Jangan kau melihat sesuatu melainkan itu adalah bernilaikan di sisi Allah kemuliaan. Jangan menyibukkan diri melainkan adalah bernilai kemuliaan. Maka dari karenanya pernah Ibrahim bin Adham lewat sekelompok para pemuda yang sedang duduk di tongkrongannya, sedang asik ngobrol, entah apa topik yang dia bicarakan. Beliau heran sama anak muda. Ditanya sama beliau, pertanyaannya sambil memberikan nasihat. Ya, ahadzal kalam tarju thawaballah. Ini perkataan yang kalian bicarakan barusan, apakah perkataan tersebut kalian harapkan dari perkataan itu bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Galala. Au ta'man ala igabillah, atau perkataan yang kalian ucapkan menjadi kalian terbentengi dari siksaan Allah? Galala. Terus apa yang kalian perbuat dari sebuah perkataan yang tidak bisa diharapkan pahala dan tidak membentengi kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Alaika bidzikrillah. Lazimkan zikir kepada Allah. Begitu. Ini kita kadang-kadang tuh, ya Allah, jangan berucap ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi Muhammad. Jaga sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bagusnya keislaman agama seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Tinggalkan. Khalas. Yang kada berfaedah tinggalkan. Nah, duduk-duduk omong kosong lain sebagainya, khalas. Tinggalkan. Nah, itu yang pertama. Karena nih kita, ya Allah, orang-orang yang nantinya Pak Bu di dalam sorga, kalau sudah meninggal dunia, kalaupun dia masuk sorga masih merasa rugi ketika masuk sorga, apalagi masuk neraka. Kita kadang-kadang, ya Allah, dinasihati biar jajar maksiat kuat-kuat. Kalau pindah malaikat kemuaran kena dilemparnya kelewatan dari neraka timbul masuk dalam surga. Kada ada lewat.
Bahkan yauma naqulu li jahannam, dalam Al-Quran, hari yang nanti kami akan bertanya kepada neraka Jahannam, halim talati, Jahannam, apakah kalian sudah full? Apakah isinya sudah penuh di dalamnya? Halim talati. Maka neraka Jahannam mengatakan, wa taqulu hal min mazid, masih ada tambahannya, banyak kosong masih. Jangan dikira orang-orang, ya Allah, karena jurang sadang sembahyang sudah biar jajar pos-pos di dunia ini. Karena mun sudah mati, kalau pindah malaikat kememuaran, timbainya limpat dari neraka masuk ke dalam surga. Itu kemos. Ada halim talati, taqulu hal min mazid. Kada ada oper di sana. Seberataan masih banyak yang kosong. Ayo. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka. Begitu. Wala tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min ma'siyatillah. Dan janganlah engkau duduk. Nih pesan. Jangan engkau nongkrong, jangan engkau duduk illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah, melainkan yakin bahwasanya engkau terselamatkan dari kemaksiatan kepada Allah. Jangan sampai tongkrongan kita malah melakukan maksiat. Makanya tuh Abu Darda rahimahullah subhanahu wa ta'ala paling suka duduk di pekuburan. Tuh pekuburan samping sini. Coba duduk di situ. Duduk. Ikuti HP sambil main game. Itu lah. Abu Darda paling suka itu, luar biasa. Tongkrongannya beda di tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman umum ini sama seperti ini. Kita ya Allah duduk kita di warung remang-remang, warung pas banyak banget guru di wadah kami warung pas ya. Ika melanggaran juga kalau jurang pindahnya aja. Nah itu sudah. Tuh duduk di situ. Kenapa Abu Darda paling suka duduk di tempat pemakaman semacam itu? Naam, ada alasannya. Alasannya yang pertama, tahu apa alasannya? Alasannya yang pertama, li'annahum yudzakkiruni ma'adi. Yang pertama, mereka mengingatkan saya tentang akhirat, tempat kembali saya. Itu kalau duduk di tengah-tengah, kalau masih keinget dengan akhirat, ya Allah. Ini malam-malamnya habis majelis nih, duduk tengah-tengah situ. Ya ahlul kubur, hei penghuni kubur, panggil mereka. Kalau ada yang bersuara, buka hai lagi sudah. Ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur. Dijawabnya, waalaikumsalam. Buka hai lagi sudah, apalagi dihadang sudah. Ada Sayyidina Ali kalau lewat kubur, beliau pernah suatu hari Sayyidina Ali lewat di pekuburan. Beliau bilang, ya ahlul kubur, wahai penghuni kubur, ya Allah. Dan ulun pian semua, cepat atau lambat suatu saat kita bakal menjadi penghuni kubur. Akan tiba masanya. Tinggal nunggu antrian. Bagaimanapun kita jeliknya untuk menjaga kesehatan, kematian akan datang menjemput kita. Setinggi apapun pagar rumah kita, tidak akan mampu untuk menghalangi kematian datang menjemput kita. Pangkat kita tinggi, jabatan kita besar, semuanya tidak pandang bulu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ayo berbekal. Itu Sayyidina Ali lewat di pekuburan, beliau berdiri. Ya ahlul kubur, wahai penghuni kubur, ini ada info dari kami, ada berita dari kami. Apa beritanya? Annal azwaj gad nukihat. Pasangan hidup kalian udah dinikahi orang lain. Allah.
Kenyataan. Satu. Wa annal amwal qad gussimat. Harta yang dulunya kau cari pagi, siang, sore, malam sampai berani meninggalkan kewajiban, tuh harta udah dibagi oleh ahli waris. Dan yang lebih menyedihkan lagi, wa annal buyut qad sukinat. Rumah yang dulunya kalian bangun sudah dihuni oleh orang lain. Hadza akhbar ma indana. Ini berita kami. Sekarang famadza indakum? Saya tunggu info dari kalian apa? Diam Sayyidina Ali. Seakan-akan yatalaggal ijabah. Seakan-akan nunggu jawaban. Beliau bilang kepada orang yang ada di sampingnya, seandainya kita mendengar apa yang mereka ucapkan, maka kita akan mengetahui, mereka akan mengatakan, info dari kami, bekal terbaik menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah. Udah, itu singkat. La ilaha illallah. Mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas, mumpung hidup di dunia. Jangan koler. Lambat majelis tuh aja, jam 10 tuntungan. Sakit kepalaku aja. Ngitung itu aja nang dipanderakan. Mbah napa lagi mengada akhirat? Hendak dunia dipanderakan di sini. Maka tadi sudah aja dipanderakan. Jangan berpandar dunia di dalam masjid. Cukup aja dah dunia di luar, ini kita akhirat aja dah. Karena waktu kita itu cuma 3. Yang kemarin akan datang, yang sekarang. Kemarin sudah jadi cerita. Akan datang langka, gaib, misteri ilahi, tidak ada yang tahu. Sekarang ini yang kita manfaatkan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Karena mereka mengingatkan akhiratku. Jadi kalau mau cari tempat duduk, mau duduk nongkrong, silahkan. Tapi cari tongkrongan yang mengingatkan kita tentang akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Darda, yang membuat saya suka duduk di tengah mereka, tahu apa? Fa idza faragtuhum, kalau saya tinggalkan mereka, lam yaghtabuni, tidak ada satupun di antara mereka yang menggosip saya. Ada ahli kubur yang menggosip kita, mengatok sebelah, tok 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 tok, tahulah tuhnya tuh ini, dadah. Tapi kalau kita duduk di pos, duduk di pinggir-pinggir jalan, dahulu kawan lah ya, aja jam berapa hanya bencong aja jam 2 lagi kamu kan, jam berapa ada aja sudah sadangnya dah, sadangi dah duduk nang kada mengaruan tuh sampai apabila habis umur kakak itu aja. Aja kawan aja aku berdulu aja jam 11 sudah. Aja sudah aja salah hikam hanya berapa meter kita ada. Tuh orang takutan non bini kayak itu lihat aja. Menggosip. Dasar bujur juga guru aja. Bujur itu juga gosip. Mun salah fitnah. Tapi kalau kita di kuburan, boleh kita dari kuburan ada baunya menggosip kita lah. Tidak. Sebaik-baik penasehat adalah kematian. Kalau kematian tidak mampu untuk menjadikan kita ternasehati, kalau diri kita tidak ternasehati dengan kematian, nasihat apa lagi yang mampu merubah kehidupan kita? Ayo, rubah. Ramadan berlalu, Syawal sudah pernah habis, masuk pulang Dzulqa'dah. Imbah Dzulqa'dah, Dzulhijjah pulang, Basumbalihan pulang, Guru Dani. Nah, adakah nih sapinya di sini nenek? Adakah Guru Dani sapi di sini? Belum sadang ya sudah dibuka-buka. Kalau ada nang hendak bakurban, ulun ayam aja bang Guru ya tahun ini aja bakurban. Apa jadi ayam? Nya asal mengalirkan darah aja kalau aja. Jangan juga ayam. Seekong burung pula. Ya Allah. Ada nggak yang bisi kemampuan berkorban? Ayo berkorban. Mudahan
dapat taufik hidayah insyaallah. Tuh. Wala tashab, terakhir. Tadi yang pertama, jangan melangkahkan kaki kecuali di dalamnya ada pahala. Jangan duduk kecuali jamin terselamatkan engkau dari kemaksiatan. Yang ketiga, wala tashab illa man yadulluka 'ala Allah aw 'ala amrillah. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang menunjukkan engkau kepada Allah, atau teman yang memberitahukan kepada engkau tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini hati-hati cari teman. Dari karenanya Imam Al-Haddad beliau mengatakan, washab dzawil ma'ruf wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita man iftatan. Kalau ingin cari sahabat, kalau ingin cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Wal ilm, dan cari teman yang punya ilmu. Jangan berteman dengan orang yang bodoh. Jangan berteman dengan orang fasik, jangan berteman dengan pemutus tali silaturahim, jangan berteman dengan pembohong. Begitu. Washab dzawil ma'ruf, bertemanlah dengan orang yang terkenal kebaikannya, berteman. Wal ilm, dan berteman dengan orang-orang yang punya ilmu. Wal huda, berteman dengan orang yang mampu memberikan petunjuk kepada kita. Selain itu wajanib, tinggalkan. Wala tashab, jangan engkau berteman hudita maniftatan, yang pada akhirnya engkau masuk dalam lembah sebuah fitnah. Jangan. Ya, setiap persahabatan yang dijalin di permukaan bumi ini akan mengakibatkan penyesalan besok di hari kiamat, melainkan persahabatan yang dijalin atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap persahabatan yang tidak dijamin atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka besok di hari kiamat akan mengakibatkan sebuah permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, teman karib pada hari itu, besok di hari kiamat, yauma pada al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, maka teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, illal, melainkan kata Allah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, itu. Atau berteman dengan orang yang memberitahukan tentang perintah Allah. Jangan Masya Allah bekawan lawan orang nang. Masya Allah, ada bertamu orang bah bulan puasa tadi. Puasa lah juga. Puasa guru aja. Berapa hari pecah juga? 20 hari aja. Umak curun banyak 20 hari. Garing gak jurun? Kada aja. Bapak kenapa? Kawan boy pecah aja. Kenapa jadi sawat kawan bilang boy pecah kayak pagi sahnya? Ada grup kalau aja. Saban beisukan jam 8:30 grup tuh berbunyi SMS. Infonya hari ini nasi padang. Si padang. Tengah hari kamana ikan makan bilang sambil mau unjun ya. Jadi di mana tengah pumaan makan. 20 hari gitu inggih ya. Kenapa kada sebulanan aja julun tertawain. 20 hari. Ya Allah. Ada kawan aja tuh. Tuh kayak nanya esok saling menyalahkan. Gampangnya. Boy aku pacah. Oh, ditahunya. Iblis aja kan. Esok takutan juga. Iblis aku gin takutan juga. Ini akhafullah rabbal alamin. Ini gampangnya membawa aku. Oh tahu juga iblis aku menggoda ikan kenapa jadi tergoda. Aku gin takutan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pulang nang saikung, kenapa pecah jurang? Kapanasan guru aja. Kenapa kapanasan jurang? Datang perjalanan lawan abah. Lawan abah perjalanan tengah hari bulik kepanasan. Belum bawai abah kita pecahan ke abah. Yuk jenang abah kita pecah.
culun mantap juga kamu nih besti pernah lawan abah. Jadi pacahan kami di rumah lah jurang, di rumah aja. Makan lah jurang kadapang aja. Mama tahu lah, dia tahu apa aja. Kami berdiaman jalan abah aja. Cuk sama jalan mana. Jurang di kodok kira tuh pada ya bekam. Hingga kira di kodok aja. Sehari itu Jepang aja. Apanasan berjalan aja. Ayo pian. Makanya apalagi nih. Nah, hendak baulah rumah, hendak pindah rumah. Kemana aja pindah rumah, lihat lingkungan terlebih dahulu. Hendak kemana aja pindah, lihat lingkungan. Al-jar qabla dar. Lihat lingkungan sebelum kita punya rumah. Kalau lingkungan mayoritasnya orang berbuat baik, amal soleh, insya Allah kita akan terbawa dengan lingkungan. Tapi kalau ya Allah mayoritasnya nyaung ayam di situ, pembuntutan di situ, mbah itu pulang sabu di situ, nang mabuk di situ juga, lempok karena nakannya. Generasi demi generasi bilang nang Texas di situ tuh. Ya Allah, apa hendak napa di situ kita? Hawanya gini lain. Pindah aja sudah. Kada ulun hendak kalau pindah buahnya dapat hidayah gara-gara ulun. Kalau pindah ikam nang tercabur di sana itu benar takutannya kalau pindah ikam nang terbawa. Imun ikam tahan, kawa mempengaruhi buahnya. Busia kan nongkrong coba sedikit barang aja. Ayo aja menghormati. Harau sekalinya semingguan di situ aja. Mabuk bilang nang ya Allah, gaduk bujur. Nang rentenir di situ juga, mutusakan silaturahim di situ juga. Ya Allah. Apa diharapkan di sana? Nah, hendak berkah. Dalam Al-Quran dijelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi, sebuah desa, sebuah kampung, sebuah tempat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami bukakan keberkahan, baik yang kami turunkan dari jalur langit atau yang kami keluarkan dari jalur bumi. Iman dan takwa modal untuk meraih sebuah keberkahan dari Allah. Wa galilun mahum, akan tetapi sangat sedikit orang yang seperti ini. Nah, mudahan kita termasuk orang yang sedikit insyaallah. Di dalam Al-Qur'an yang banyak itu kada denang bagusnya. Aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la yafqahun, aktsaruhum la yu'minun, tapi sangat sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Mudahan kita jadi nang sedikit ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala man idda'a ma'allahi halan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Gunakan hidup yang sangat setumat ini untuk kita di sana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih kebahagiaan negeri akhirah. Mudah-mudahan barakat kita berkumpul di sini, kita tak kumpul berataan di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.